menjelaskan tugas kelompok kami dengan judul Kerjasama Bilateral Indonesia dengan Singapura beserta dampaknya bagi Indonesia. Saya Sri Wahyuni. Dan saya Surasma. Dan saya Khairunisa. Pembahasan kerjasama bilateral antara Indonesia dengan Singapura. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Misalnya, Indonesia dengan Singapura. Berikut bentuk kerjasama Indonesia dengan Singapura. Penghindaran pajak berganda. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia dan bertemu dengan Wapres Ma'ruf Amin pada Selasa 4. Kerjasama bilateral adalah kerjasama antara dua negara karena saling mendapat keuntungan atau memiliki hubungan yang baik. Misalnya, Indonesia dengan Singapura. Bentuk kerjasama Indonesia dengan Singapura. Penghindaran pajak berganda. Kesepakatan penghindaran pajak berganda atau tax treaty telah disetujui oleh kedua negara. Tax treaty ditujukan untuk menentukan alokasi hak pemajakan dari suatu transaksi yang terjadi antara negara sumber dan negara dominasi. Perlatihan industri. Indonesia dan Singapura sepakati realisasi dan penguatan kerjasama dalam pelatihan industri. Kedua negara turut membahas kerjasama di bidang investasi dan pengembangan sumber daya manusia. Singapura adalah negara sumber investasi terbesar di Indonesia sejak 2014. Presiden Singapura Halimah Yacob melakukan kunjungan kenegaraan ke Indonesia. Pertemuan tersebut berlangsung selama 30 menit dan tertutup. Dari pertemuan tersebut, Singapura dan Indonesia bersepakat untuk mendalami kerjasama 3 bidang kerjasama. Salah satunya pendidikan. Ada beberapa usulan peningkatan kerjasama yang dapat dilakukan dengan Singapura, seperti di bidang vokasi di pesantren. Tujuannya agar SDM para santri dapat terus diperkuat dan dikembangkan. Menangani virus corona. Sebanyak 245 WNI di Wuhan akan dievakuasi ke Indonesia terkait merebaknya virus corona di kota tersebut. Terkait kerjasama di bidang kesehatan, Indonesia dan Singapura bersepakat menjalin kerjasama dalam menangani merebaknya penyebaran virus corona. Kembangkan kerjasama di bidang penelitian, saling tukar informasi dan teknologi dalam rangka pencegahan dan penanganan kasus-kasus kesehatan. Indonesia dan Singapura sepakat untuk meningkatkan nilai investasi bagi masing-masing negara sebagai upaya mempererat hubungan kerjasama. Singapura merupakan negara investor tersebar di Indonesia, maka kita harapkan ke depan lebih membesar investasinya. Penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Benar apa tuh? Penghindaran pajak berganda atau tax treaty. Kemajuan dan kemudahan arus informasi serta meningkatnya hubungan ekonomi internasional ditandai dengan semakin banyaknya transaksi barang dan jasa internasional adalah suatu hal yang tidak dapat dihindari lagi. Terkait dengan meningkatnya arus transaksi lintas batas negara, maka akan meningkat pula kompleksitas dalam hal perpajakan. Pajak yang timbul dari adanya dua atau lebih entitas penentuan jurisdiksi negara mana yang dapat memperoleh penghasilan atas pajak yang timbul tersebut menjadi tidak dapat diabaikan. Pada dasarnya, pemajakan atas arus transaksi internasional merupakan bentuk pajak penghasilan dalam negeri, namun mengandung unsur asing di dalamnya. Unsur asing tersebut dapat berupa adanya perbedaan kewarganegaraan, terkait dengan meningkatnya arus transaksi lintas batas negara, maka akan meningkat pula kompleksitas dalam hal perpajakan. Pajak yang timbul dari adanya dua maupun lebih entitas dengan perbedaan kewarganegaraan dalam transaksi internasional tentu
akan membuat penentuan jurisdiksi negara mana yang tepat memperoleh penghasilan atas pajak yang timbul tersebut menjadi tidak dapat diabaikan. Pada dasarnya, pembajakan atas arus transaksi internasional merupakan bentuk pajak penghasilan dalam negeri, namun mengandung unsur asing di dalamnya. Unsur asing tersebut dapat berupa adanya perbedaan kewarganegaraan, negara tempat perusahaan didirikan, atau penghasilan yang diperoleh dari luar negeri. Perjanjian penghindaran pajak berganda merupakan solusi dalam pembagian hak atas pemajakan dari suatu transaksi internasional. Dengan adanya tax treaty ini, maka telah dibuat suatu skenario di mana setiap negara akan memperoleh hak pemajakan atas suatu transaksi lintas batas negara. Ada 3 hak pemajakan. Yang pertama, hak pemajakan penuh, yang kedua, hak pemajakan terbatas, dan yang terakhir, pelepasan hak pemajakan. Setiap negara akan mendapatkan hasil dari pemajakan yang dilakukan secara proporsional. Dalam rangka menikmati fasilitas yang ditawarkan untuk menikmati tarif yang ada dalam tax treaty tersebut, maka wajib pajak luar negeri perlu untuk membuktikan kedudukan hukumnya baik itu orang pribadi maupun badan usaha dengan sertifikat of domicile melalui form digital. Baiklah, dampak kerjasama bilateral tersebut. Yang pertama, memperkuat hubungan antar negara. Dan yang kedua, memperkuat hubungan kerjasama. Dan yang terakhir, saling menguntungkan antar negara. Dan dampaknya bagi Indonesia, yang pertama, dapat menghindari pajak berganda. Dan yang kedua, dapat meningkatkan pelatih industri, dapat meningkatkan SDM di bidang industri. Dan yang terakhir, dapat membantu Indonesia dalam penanganan virus. Dan yang terakhir, dapat membantu Indonesia dalam menanganan virus corona. Baiklah, sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.